Assalamualaikum semuanya. Akhirnya saya keluar rumah juga. Menikmati. Ini enak loh, Ki. Bener kan? Ini enak banget. Ini apa tadi? Salted caramel. Ini nggak di endorse loh ya. Salted caramel di Goa. Goa tuh. Voila. Ini bukan Goa. Dari sektor 2 Bintaro. Enak ya? Nah. Hari ini Kika ngajakin saya ngobrol soal literasi. Berat PR-nya, Kika. Penting banget loh. Jadi kenapa kita harus memahami tentang literasi? Berangkat dari pengalaman. Naik pesawat. Jujur aja, hari ini saya tuh agak sedikit kecewa dengan satu action respons dari netizen yang ternyata dia tuh sepertinya, mohon maaf ya, aku ngomong aja kali ya, apa-apa kali ya. Sepertinya yang bersangkutan ini buta literasi media. Apa sih Mama Ira literasi media? Literasi media itu adalah kemampuan kita, kecakapan kita, pengetahuan kita tentang media digital. Jadi pengetahuan dan kecakapan kita menggunakan media digital. Termasuk alat komunikasi, internet, apa semuanya. Iya, media sosial semua yang termasuk dalam media lah pokoknya. Nah, sepertinya yang bersangkutan ini salah satu yang saya anggap miskin informasi tentang literasi digital. Sehingga pada saat menyampaikan apa komentar, apa segala macam pendapatnya itu, menurut saya itu kurang begitu bagus gitu. Tidak nyaman, terkesan menjatuhkan. Gitu. Ya, itu kalau karena ini, Bang. Ya karena kurangnya pengetahuan itulah. Ataupun tahu. Nah, tapi diajak untuk menjabarkan, mengaplikasikan kemampuan literasi medianya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dia nggak bisa. Yakin mas saya nggak bisa. Orang seperti ini nih adalah tipe-tipe orang yang saya harus ngomong kayaknya. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Ini saya tidak mengatakan semua ya, tapi ada segelintir orang yang dia buta literasi media, tapi tidak mau diberikan koreksi, bahkan cenderung defensif, ya kan, menyerang malah ya, dan jadi dianggapnya buta gitu, buta media sosial. Nah akhirnya dia menyampaikan segala sesuatunya itu nggak disaring, nggak difilter, ya. Menyampaikan pendapat tuh boleh-boleh aja, sah-sah aja kok ya. Makanya media sosial itu sekarang makin ramai. Nggak zamannya Mama dulu masih ada surat-suratan ya kan. Terus apa dulu masih ada fax, mesin fax masih ada, telegram, gitu kan. Sekarang mah lebih canggih. Media sosial itu justru harus digunakan dengan bijaksana. Nah, literasi harus digunakan dengan bijaksana, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau misalnya sekarang nih, literasi di zaman kita generasi X ini itu kan agak lebih harus belajar benar ya. Oh iyalah. Kalau beda lagi sama anak-anak sekarang tuh, Gen Alpha lah. Mereka cepat banget. Kita belum selesai, mereka ngetiknya udah kelar. Mau ngomong apa aja, pokoknya udah selesai. Gitu. Jadi justru kita tuh sekarang ya sebagai generasi X gitu ya. Anggaplah orang tua mengajak sesama seumuran kita, para orang tua yang memiliki anak-anak regenerasi saat ini, ayo kita sama-sama belajar tentang literasi media. Kenapa enggak? Ini saya ngobrol begini sama Kika ini enggak dapat dari mana-mana ilmunya enggak. Cuman karena kita mau belajar, kita mau baca, kita mau mencari tahu aja gitu. Enggak ada titipan dari mana-mana, enggak ada. Titipan duit enggak gitu, enggak ada. Ya ini kita ngebahas dari hati ke hati aja sebagai orang tua. Ayo kita sama-sama pinter. Kenapa? Justru dengan belajar literasi tentang media, kita semakin mengerti bagaimana cara menyampaikan message dengan baik, ya kan, berbahasa yang kekinian, ya kan, tanpa menggurui. Bahkan kita harus banyak belajar tentang aplikasi A, B, C. Saya biar gini-gini tahu tuh WhatsApp, saya tahu Facebook, saya tahu Instagram, saya tahu. Dulu zamannya Pet, tau Pet kan? Saya juga ikut Pet, ya kan? Terus ngomongin Friendster, ya Allah. Terus
ada lagi ini sekarang apa namanya Snapgram, oh Snapchat gitu kan, yang hidungnya kita tiba-tiba sudah jadi gede, aplikasi apa gitu. Udah saya juga belajar masalah kayak gitu dari siapa, dari anak-anak kita gitu ya. Nah untuk mendapatkan ilmu dari mereka kita perlu merangkul mereka sebagai teman. Nah yang paling penting lagi literasi itu Sambil adalah minum ya, bisa, sambil minum. bisa membedakan Mama Ira mana berita yang hoax, mana berita. Jadi kalau dulu saya belajar, oh iya kita literasi ya. Ya aku jadi moderator juga. Jadi kalau ada berita tuh jangan langsung. Nggak dengar kemarin beritanya. Ibu-ibu penonton semua. Halo, nggak dengar ceritanya. Gosip yang beredar hoax. Hoax ya, itu tuh aku tentang di saya. Di TikTok beritanya. Beritanya di TikTok. Ininya Abah siapa itu? Abah tukang gosip tuh. Abah tukang gosip apa? Ya, itulah. Ya Mbak, ya makasih. Terima kasih. Ya. Nah, kayak misalnya berita-berita yang ada di TikTok tentang saya misalnya. Semua ya? Ya, thank you. Terima kasih ya Mbak. Kirim surat ya Mbak. Saya kirim bill. Kirim bill ya, oke. Ada berita tentang saya. Ini aneh banget. Saya tuh lagi bersihin rumah karena kami tuh lagi saat itu sedang memperbaiki rumah. Tiba-tiba Kika senyum-senyum terus mesem ngasih ke saya link gitu. Pas saya cek linknya, ya Allah, katanya ceritanya konon beritanya Ira Mayasova digerebek sama polisi di rumahnya ketangkep basah narkoba. Saya mau nanya nih, numpang tanya ya dengan segala hormat ya. Ini kalau orang Betawi bilang nih ya. Dari mana urusannya kita menarkoba? Halo, gitu kan? Nah, haro lagi. Kalau orang-orang itu cerdas, mereka di sana cerdas, otomatis dari orang siapapun oknum yang coba up media berita itu, pasti mereka perlu menyaring dulu dong. Kok sampai saya gitu loh? Saya aja, Mama Ira. Nauzubillah. Saya aja langsung knock on wood, langsung istighfar astagfirullahalazim. Kenapa? Ya pada saat saya lagi baca, saya lagi pakai kaos Bu Blair, kaosnya habis kaos-kaos rumahan, habis dari gypsum, ya buat rumah. Baru pulang, tiba-tiba disodorkan berita seperti itu, berita hoax yang benar-benar di luar dugaan saya. Yang udah-udah semua berkecamuk, mau ketawa, marah, kecewa, shock juga gitu kan. Kok bisa gitu? Ada di brought up satu berita menceritakan keadaan saya yang sama sekali salah, nggak benar. Ya kan? Itu memancing loh. Tujuannya gini, tujuannya adalah bisa kita lihat gini dulu. Maaf ya, akhirnya saya punya pikiran gini. Oh, dia mau increase subscriber misalnya gitu. Iya, atau dia mau dia ingin mendapatkan panggung. Nggak akan dapat panggung sama saya. Orang saya udah gede, panggungnya udah full. Nggak ada, Mama Ira baik-baik aja meninggal. Mau makan dulu Gila, nyambung ntar. Ayo, lanjut ya. Nafsu saya kalau ngomongin soal literasi media. Kesel sama orang-orang yang nggak bijaksana gitu menggunakan media sosial. Media sosial dimanfaatkan secara baik, benar, cerdas, dan pintar. Ya dong, kalau kita tidak menggunakan secara maksimal dengan baik, diarahkan secara positif, untuk apa ada media sosial sekarang? Buat apa? Komunikasi apa? Buang waktu? Saling menyerang, ungkapan perasaan hati gitu, ya kan? Bermacam-macam mencari eksistensi gitu, validasi melalui media, bukan atas dasar sebuah prestasi loh ya. Itu yang saya suka sedih gitu. Kalau dia berprestasi, harus loh. Justru kita melihat dari sisi positifnya. Gak usah masalah prestasi, kita pribadi bisa belajar dari media. Apa saja, mau dari YouTube, mau dari Google, mau dari apa. Semua materi pelajaran, pendidikan, keilmuan apa saja, semua bisa kita dapatkan saat ini lewat media. Ya, berarti digunakan secara baik dan benar. Ini udah jelas-jelas, tiba-tiba ada telepon, krang-kering, nomornya berubah-ubah lah. Kita semua nggak akan mau angkat telepon, karena kita udah tahu banyak banget penipuan yang mengatasnamakan institusi, atasnamakan apalah ini itu, ya, mencari informasi sedemikian rupa. Coba kalau orang masyarakat Indonesia mostly mayoritas
tidak diberikan penyuluhan, tidak diberikan woro-woro, tidak diberikan apa namanya zamannya kita dulu adalah propaganda tentang literasi media. Kan kasihan, berapa banyak orang yang sudah ditipu. Halo, ya kan? Mereka baru bisa pakai handphone, ya kan? Saudara-saudara kita baru ngerti handphone, WhatsApp, dibalas, buka undangan, apa ini tuh. Nah, kan? Akhirnya jadi dipakai sama orang jahat. Ini saya nggak mau gitu. Gimana caranya? Ayo pemerintah bantu. Terus galakan gitu. Sekarang kan internet udah sampai di mana-mana, benar nggak sih? Internet udah di mana-mana kan? Oh iya, Ya. udah segala. Iya, sampai di Sekarang pelosok di mana-mana aja gitu. Ya kenapa tidak? Ayo terus dipropagandakan, dikasih tahu dari mulai kecil, anak kecil, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai yang udah senior juga harus dikasih tahu. Kenapa? Supaya kita bisa memanfaatkan literasi media itu secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin katanya Kika malah besok mau tahun depan kita muka kita begini bisa bayar nih. Ya kan? Orang pakai muka kita Udah gini cashless. aja, pakai Sekarang ini. udah cashless Ya, ya. itu cashless, penggunaan apa nama pembayaran sebagai alat pembayaran. Baru secara tuh kayak cashless. dulu tuh duitnya nggak kepok-kepok. Duit lu berapa? Lu berapa? Lu pinjam dong. Buat apa? Bayar nih, kurang 25 perak. Lu. Enggak, sekarang mah pakai cashless ya kan, pakai kris, pakai apa dari bank ini, bank itu, transfer apalah ini itu. Udah banyak. Ya kan? Makin maju negara ini. Ya Allah, masa sih kita ketinggalan Tapi zaman dulu. kayaknya kalau misalnya zaman kita tuh emang benar-benar harus belajar lagi ya. Karena mau nggak mau kalau misalnya kita nggak mau belajar ya susah. Oke, ini kita duduk di mari nih sambil makan es krim, ya makan enaknya. kroffel nih. Sumpah ini enak banget emang. Enak ya? Ya kan, kita lagi duduk di sana hahaha gitu. Lagi sekarang nih, no di ujung sana no, anak-anak Indonesia yang udah punya prestasi luar biasa di bidang digital. Mereka udah bisa bikin apa, bikin ini, ada lagi aplikasi baru ini itu ini. Nah kalau kita nggak belajar, ya kan minimal tahulah aplikasi andalan, ya kan buat apa? Buat berkomunikasi sama siapa? Sama bocah-bocah. Minimal emak-emak tahu cara pakai WhatsApp. Dulu ada SMS, sekarang masih ada SMS. Masih ada. Ya SMS masih ada, cuman karena berbayar orang lebih pakai kayak WhatsApp gitu kan. Terus ada apa lagi Telegram, apalah ini itu. Saya aja tahu. Kalau ini gitu. ada iMessage. Iya, iMessage, macam-macam lah. Itu salah satu bentuk dari alat komunikasi yang kita pakai. Tapi semuanya bentuknya digital, media digital. Ya, nah literasi adalah kecakapan, pengetahuan dan kecakapan kita memaksimalkan itu semua. Nah ini tugasnya banyak orang, nggak cuma 1-2 aja. Nah, Tapi banyak orang mudah-mudahan terjebak tuh pemerintah kita nggak juga ngerti. akan Menggalakkan terus. selain menggalakkan terus, memang sedang dijalani. Dan yang paling penting itu di dalam era sekarang itu datanya kita. Jadi benar-benar datanya, aduh ini juga penting nih. Data kita kan mau nggak mau seliweran tuh. Makanya kenapa kayak pinjol yang tiba-tiba kita nggak pinjem, coba diteror. Marah nggak? Makan aja dulu. Ibu ngoceh dulu Bu, saya mau makan. Kesel banget kan? Nah itu karena jadi ada satu misalnya seseorang yang minjem uang, dipinjol, terus dia mungkin pakai nah nama kita direkomendasiin, nomor telepon kita. Direkomendasikan kan kesel kan? Sebagai Kita penanggung nggak jawab. Siapa namanya? Jumenek, dengerin ya. Kita nggak pernah yang namanya pinjaman ojol. Ya, kenapa? Karena kita tahu kalau kita nggak bisa, ya, nih dengerin, bukannya segala macam usaha perbankan, usaha simpan pinjam, usaha leasing atau apa itu nggak bagus, bukan. Itu semua pasti ada tujuannya, baik untuk menolong, maksudnya bermasyarakat. Tapi kan in terms of name sih ada Devara yang jelasin nih, ya kan, masalah finance. Enggak, kita ngomongnya nggak usah jauh-jauh, mak-mak aja yang ngomong. Nih kalau kita pinjam nih ya, ini kita contoh online pinjaman ojol, wah bisa nih dikasih langsung. Kita cuma butuh 1 juta, tapi ojolnya bisa kasih kita misalnya 2,5 juta. Ya kan? Lebih tuh. Nggak apa-apa Bu, bunganya kecil misalnya. Terjebaklah kita ambil tuh ceritanya. Ya kan? Habis itu bunganya kecil, tapi dia nggak flat misalnya. Atau bunganya flat, tapi ternyata di belakangnya ada apa-apa embel-embel. Udahannya bunga yang harus saya bayar sekian misalnya gitu, ini jadi berkembang banyak. Kalau kita nggak bisa bayar bulan ini, numpuk-numpuk terus, nah itu ngelibet jadinya. Udah deh, jangan deh. Alah deh, ada sembarangan ngasih nomor telepon orang lain ya.
bikin susah orang lain ya. Data Data pribadi harus orang. dijaga. Nah, itu ada KTP kita, ada NPWP kita, ada di mana-mana. Halo, pemerintah tolong ya. Kartu Tolong. keluarga. Ada kartu keluarga. Semua sekarang ada data digital kita. Tolong pemerintah dengan sangat. Bagaimana kayak ceritanya? Ini yang ngomong emak-emak ya, wakil masyarakat dari jutaan umat di Indonesia ya. Tolong Pak, kadang-kadang kita juga maaf ya, kita nggak pernah mau ngasih juga tuh KTP kalau kita nggak penting-penting banget, kita nggak tahu urusannya kemana. Nah sekarang orang nggak isi data nih, Bu, saya boleh minta nomor KTP, segala macam. Nah itu kan kebuka lebar. Iya, kan ada namanya, nama KTP segala macam. Nah kalau ada orang yang menyalahgunakan bagaimana? Sama kayak penggunaan kartu kredit. Itu saya pernah terjadi. Jangan sedih, saya pernah terjadi. KTP nih, ya lucunya nih, saya pakai kartu kredit di salah satu bank swasta terkenal. Saya pakai kartu kredit, saya lagi ada di Bandung sama ibu saya, lagi belanja kue. Nah tiba-tiba kartu kredit saya nggak bisa dipakai. Itu kue nggak seberapa harganya. Ya garuk-garuk bumi kan kita ya. Ini ada apaan gitu ya. Terus tiba-tiba saya nanya kenapa di decline, kenapa ditolak gitu. Gak tahu Bu Ira, nanti Bu Ira tolong hubungin perbankan. Begini gitu. Begitu dicek, ada penggunaan kartu kredit kita. Di mana? Sono di Amerika. Ya, masa kita tiba-tiba belanja di Santa Monica apa di mana tuh? Bukan Pasar Santa, di Pasar Wono itu di Amerika sono. Itu kita katanya belanja yang namanya HP apa segala macam. Nah, serem nggak Bu? Itu prosesnya setengah mati. Nah, kayak gini berarti data-data kita bisa aja bocor di mana-mana. Kalau kita teledor lebih parah lagi. Apalagi main percaya sama orang, jangan. Seperti saya nggak percaya. Ini saya udah mau habis krovelnya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang nonton semuanya. Mari kita sama-sama belajar tentang literasi media. Ya, literasi media itu wajib kita ketahui karena akan ada korelasinya hubungannya setiap hari sama kehidupan kita. Kita suka nggak suka, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar minimal. Ya, terus abis itu kita juga pandai menyaring berita, informasi. Ya, kan kita udah pinter nih. Ya, netizen kan banyak juga udah pinter loh, banyak juga orang yang udah paham gitu kan. Hanya segelintir aja orang-orang yang merasa nggak mau disalahin, tapi nggak pinter-pinter gitu kan ya, maaf gitu kan. Nah, coba kita belajar tentang literasi ini supaya apa? Kita cakap berkomunikasi, kita mampu untuk menyerap segala informasi dengan baik dan benar. Ibu-ibu kayak kita juga. Iya, jangan termakan berita-berita yang tidak benar. Sekarang zamannya AI, penipuan ini itu apa ini itu. Ayolah ya, supaya apa? Supaya kita juga cerdas. Nggak cerdasnya zaman dulu aja, sekarang pun harus cerdas. Kalau tidak bisa mengimbangi regenerasi kita sekarang, minimal kita tahu harus apa seperti apa. Yes. Ya kan? Kalau kita mau ngerti kan kita juga bisa jagain anak kita dong. Ya kan? Oh ini mama tahu nih, ini nggak bagus untuk kamu ya. Kita bisa kunci aplikasi tertentu ya kan. Anaknya diajari seperti apa, ini dan itu. Nah terus berikutnya lagi, kalau sudah bisa yang namanya kemampuan literasi medianya, coba kita semakin paham tentang cara membaca dan menyerap informasi dengan baik. Ya dong, kan kalau kita nulis kita ngetik, kalau kita ngetik kita harus bisa baca. Ya kan, masa lu mau ngetik bacanya oleh kecil, nggak mungkin banget ya yang ditomong, ya kan. Habis itu setelah kita baca kita semakin tahu. Bu Kika, jangan dibanting Bu, itu cuma punya satu-satunya punya saya. Ya kan? Nah, jadi semakin kita sering membaca dari literasi, apakah itu literasi bahasa, segala macam ilmu yang kita dapatkan dari media sosial, dari media apapun digital itu, kita menjadi semakin pintar. Habis kita makin pintar, udah deh, hidup kita lebih tenang, lebih fokus, lebih konsisten melakukan apapun, lebih lancar segalanya, ya kan? Nggak takut lagi, nggak khawatir, tahu tindakan preventifnya kayak apa. Jadi begitu, ibu-ibu. Habis Makika. Krovel. Baik kalau gitu, saya mau menikmati dulu sore hari saya. Saya mau minum dulu salted caramel saya. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Jangan ada loncengnya, subscribe. Nyalain loncengnya. Lonceng. Kiri. Nah, lonceng. Ibu ya, ada tulisan subscribe. Nah, itu di klik. Jadi tiap hari bisa nonton Irama Sofa kayak apa yang berisik ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya omongin ada manfaatnya Bu ya. Ya, oke. Irama Sofa real because this is real. It's real.
Belajar ya. Belajar ya, belajar. Gue sentil loh.